Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki bab terakhir sejarah Indonesia di kelas 10 semester 2, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Wah, materi ini menjadi materi penutup ya. Ya, kita tahu sebelumnya di bab kelima sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Bagaimana akhirnya ada kekuatan baru di Indonesia, yaitu Islam ya, yang akhirnya menggeser kedudukan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang sudah ada di Indonesia sebelumnya, seperti itu. Ya, ini kita bahas di bab ke-6. Ini adalah perkembangannya ya, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ternyata begitu luasnya pengaruh Islam di Indonesia ini sampai ada di berbagai wilayah. Ada di seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan juga Maluku. Di wilayah Sumatera, ini ada kerajaan Samudra Pasai, populer ya, menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Lalu juga ada kerajaan Aceh. Di Pulau Jawa ini ada kerajaan Demak, ada kerajaan Banten, dan juga kerajaan Mataram. Oke, yang ini adalah Mataram Islam ya. Kalau misalkan kamu dengar ada kerajaan Mataram kuno, ada kerajaan Mataram aja. Nah, kalau kerajaan Mataram kuno itu adalah kerajaan yang memang bercorak Hindu ya, yang Hindu-Buddha begitu. Nah, untuk kalau misalkan ada kerajaan Mataram aja, berarti itu adalah kerajaan yang Islam. Lalu berikutnya di wilayah Sulawesi ini ada kerajaan Makassar, yaitu Gowatalo ya. Di Maluku ini ada kerajaan Ternate dan juga kerajaan Tidore begitu. Oke, kita bahas bagian A, yaitu kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya ya di kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia. Ya, kita pahami bersama, itu harusnya sudah dibaca ya. Artikel yang sudah saya share, di situ sudah dijelaskan satu persatu kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh rajanya siapa begitu ya. Begitu pun dengan kerajaan Aceh, kerajaan Demak, Banten, Mataram, dan segala macam, itu juga sudah ada penjelasan rinciannya, ada detailnya, ada di artikel, nanti silahkan dipelajari begitu. Ya, saya akan jelaskan secara umum saja. Jadi memang untuk kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara tadi, secara kehidupan politik pastinya mereka dipimpin oleh seorang sultan begitu. Nama-nama sultannya silakan dipelajari sendiri begitu ya. Kedudukan sultan dalam hal ini bukan hanya berbeda sekali ya dengan kedudukan raja, maksudnya dalam arti ada hal yang berbeda dengan posisi raja di dalam kerajaan Hindu-Buddha begitu. Kalau raja di dalam kerajaan Hindu-Buddha itu mereka juga dianggap sebagai seorang titisan dari dewa. Jadi memang sangat-sangat diagungkan begitu. Bahkan makamnya sendiri itu makam raja itu juga ditempatkan dalam candi. Di mana candi itu kan tempat peribadatan, ya. Tapi makam raja juga ditempatkan di sana. Jadi memang karena tadi ya konsepnya adalah raja dalam kerajaan Hindu-Buddha adalah sebagai titisan dewa, akhirnya raja tadi diagungkan, makamnya ditempatkan dalam candi. Jadi akhirnya umat agama Hindu-Buddha di masa itu, rakyatnya mereka ya menyembah juga kepada makam, melakukan peribadatan juga gitu ya di makam raja seperti itu. Nah, jelas ini konsep ini berbeda dengan kesultanan dalam Islam begitu, karena memang kedudukan sultan atau raja dalam kerajaan Islam ya beliau hanyalah manusia biasa begitu. Ya, secara zatnya memang hanya manusia biasa. Jadi bukan titisan dari Tuhan atau bukan bukan titisan dari Tuhan begitu ya. Jadi memang raja-raja itu sultan-sultan dalam kerajaan Islam ya memang hanya manusia biasa. Jadi memang tidak diagungkan sebagaimana raja dalam kerajaan Hindu-Buddha. Ya, jadi mereka hanyalah manusia-manusia biasa yang memang punya amanah untuk memimpin kesultanan-kesultanan tersebut begitu. Ya. Berikutnya juga adalah kehidupan sosialnya. Secara umum, kehidupan sosial masyarakat di sana mereka pastinya menggunakan hidup secara sosial masyarakat itu menggunakan ajaran Islam begitu. Karena Islam itu kan komprehensif ya. Islam itu ternyata juga mengatur berbagai
urusan-urusan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Jadi urusan perdagangan itu ekonomi, berarti ya ekonominya juga Islam punya syariatnya begitu. Kehidupan sosialnya juga pergaulan antara laki-laki perempuan gitu ya, tentang perkawinan, tentang yang lainnya itu juga diatur di dalam Islam, ada dalam Islam. Jadi memang secara kehidupan sosial mereka menggunakan ajaran Islam atau hukum Islam. Lalu berikutnya secara kehidupan ekonomi tadi, kehidupan ekonomi juga pastinya mereka melakukan mata pencariannya adalah berdagang, berlayar ya, sebagaimana kerajaan-kerajaan sebelumnya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya. Karena memang ini adalah teknis mereka untuk mencari nafkah begitu ya. Ya, jadi mereka mencari pekerjaan yang memang halal gitu dan yang bisa mereka lakukan dengan posisi geografis Indonesia yang memang demikian. Jadi memang secara umum kehidupan ekonomi mereka mencari pekerjaan dengan cara berlayar, berdagang, juga bertani. Ya. Lalu berikutnya adalah kehidupan budayanya. Nah, dalam kehidupan budaya masyarakat di kerajaan-kerajaan Islam ini kita dapati ternyata banyak peninggalan-peninggalan budayanya. Nah, peninggalan-peninggalan budayanya nanti bisa kita bahas di bagian C nanti terakhir, begitu. Ya. Jadi untuk nanti nama-nama sultannya, lalu masa kejayaannya seperti apa, segala macam, ya itu nanti akan sudah saya berikan di artikel yang ada di Classroom, nanti silahkan dipelajari. Oke, berikutnya kita lanjut ke bagian B. Bagian B ini apa? Bagian B ini adalah keruntuhan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia begitu. Nah, ternyata memang kerajaan-kerajaan ini walaupun memang peninggalannya masih bisa kita rasakan sampai saat ini ya. Contohnya adalah adanya Keraton Yogyakarta ya. Kan memang itu sultannya juga masih ada ya. Ini memang secara umum memang akhirnya kan runtuh begitu. Di Nusantara ya tidak lagi menggunakan kerajaan-kerajaan Islam ini, tapi menggunakan sistem republik gitu ya, Republik Indonesia. Oke, kita bahas apa sih yang membuat kerajaan-kerajaan bercorak Islam ini runtuh begitu. Nah, secara rinci ya, kalau kerajaan Samudra Pasai ini dia mengalami kehancuran karena memang akibat perebutan kekuasaan begitu. Jadi memang ini klasik ya, sebagaimana kerajaan-kerajaan yang pada umumnya memang perebutan kekuasaan itu ada aja gitu ya. Itu yang dialami oleh Samudra Pasai hingga akhirnya runtuh dan digantikan oleh kerajaan Malaka. Berikutnya juga ada kerajaan Aceh yang juga mengalami keruntuhan karena memang jatuh ke tangan Belanda begitu. Nah, kita paham ini ya, dari sini sebetulnya bukan hanya kerajaan Aceh saja yang mengalami keruntuhan gara-gara Belanda begitu. Kerajaan-kerajaan lain juga demikian. Ada kerajaan Mataram yang juga hancur karena memang ada campur tangan VOC di dalamnya. Ya, VOC memang sudah masuk ke wilayah Nusantara, lalu memonopoli perdagangan di Indonesia, lalu akhirnya ya memang secara politik pun mereka berusaha untuk mendapatkan kekuasaan itu gitu. Karena memang dengan kekuasaan mereka lebih banyak bisa mengeksploitasi kekayaan yang ada di Indonesia begitu ya. Jadi memang kekuasaan itu penting. Nah, tadi kerajaan Mataram ini juga mengalami kehancuran karena memang ada campur tangan dari VOC. Ya, diakhiri dengan adanya perjanjian Giyanti dengan VOC, di mana akhirnya dalam perjanjian Giyanti itu kerajaan Mataram akhirnya dipecah menjadi dua, yaitu ada Kerajaan Surakarta atau Keraton Surakarta di bawah kekuasaan Pakubuwono dan juga Kerajaan Yogyakarta atau Kesultanan Yogyakarta di bawah kekuasaan Mangkubumi yang kemudian gelarnya adalah Sultan Hamengkubuwono yang sebagaimana kita tahu sampai hari ini masih ada ya keturunannya gitu. Nah, sampai akhirnya Yogyakarta itu pun akhirnya pecah lagi, ada yang di daerah Pakualaman gitu ya. Jadi akhirnya dengan adanya serangan dari VOC tadi ya, akhirnya ya kerajaan Mataram berakhir gitu ya, tidak lagi kuat karena memang kalau udah dipecah-pecahkan akhirnya makin lama makin kecil, makin lemah begitu. Ya, jadi akhirnya kerajaan terkuat di Pulau Jawa itu pun Mataram akhirnya runtuh begitu karena sudah terpecah belah
sebab adanya perjanjian Gianti. Berikutnya juga kerajaan-kerajaan lain seperti Ternate, Tidore itu juga mereka mengalami kehancuran karena memang ada perebutan pengaruh dengan bantuan Portugis dengan Spanyol gitu ya, sampai akhirnya VOC datang ke wilayah Maluku itu yang akhirnya malah memonopoli perdagangan di sana begitu. Dan akhirnya ya dengan kedatangan Belanda tadi membuat lemah Ternate dan juga Tidore ya. Jadi begitupun dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya secara umum memang karena memang datang kekuatan baru. Kekuatan baru dalam hal ini adalah para penjajah VOC. Begitu ya. Jadi memang Belanda datang dan akhirnya membuat kesultanan-kesultanan Islam ini melemah begitu dan akhirnya mengalami kehancuran. Secara rinci bisa kalian baca di beberapa referensi ya. Jadi memang ada buku-buku yang memang khusus untuk membahas satu kerajaan tertentu dan di dalamnya ada pertempuran-pertempuran Kesultanan Islam tadi dengan VOC Belanda begitu. Jadi itu memang pertempurannya sengit, terjadi terus menerus begitu ya. Dan yang paling paling banyak bertahan itu adalah Aceh. Di wilayah Aceh itu masyarakatnya memang benar-benar terus bertempur melawan Belanda gitu ya, apapun yang terjadi dari generasi ke generasi sampai akhirnya sampai tahun 1942 itu masih terus berlangsung pertempuran antara masyarakat Muslim Aceh dengan VOC Belanda gitu. Jadi memang mereka tidak terima negeri mereka, tanah mereka itu dijajah oleh bangsa-bangsa asing ya, oleh bangsa asing. 1942 itu kan akhirnya 1942 itu kan Jepang menjajah Indonesia ya gitu. Jadi memang artinya di Aceh itu pertempuran melawan Belanda terus berlangsung selama Belanda itu tetap ada di Indonesia begitu. Sampai akhirnya Jepang yang menjajah Indonesia. Ya, jadi memang secara umum keruntuhan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara memang karena kedatangan VOC Belanda begitu. Dan kita tahu sendiri Belanda datang ke Indonesia, menjajah Indonesia juga memang untuk menyebarkan agama mereka begitu ya. Jadi memang ada tujuan gospel yang menyebarkan agama Nasrani ke Indonesia begitu. Dorongannya memang karena memang Konstantinopel yang saat itu memang dikuasai oleh kekhilafan Islam ya. Jadi akhirnya membuat negeri Eropa, bangsa-bangsa Eropa itu mencari tanah jajahan lain begitu kan, memang mereka sakit hati ketika ibu kota mereka Konstantinopel dikuasai oleh kekhilafan Islam saat itu ya. Jadi memang di sini ada nanti bisa dibaca nanti penjelasan lebih rincinya ada di sejarah Indonesia sejarah peminatan kelas 11 ya. Jadi itu alasan-alasan bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan ke negeri-negeri kaum muslimin begitu. Ya, jadi memang ada dendam-dendam tertentu ya. Oke, kita lanjut ke bagian C, yaitu perpaduan tradisi lokal dengan Islam di Indonesia. Nah, jadi memang ada pengaruhnya juga dari segi budaya ya. Dengan kedatangan Islam ke Indonesia, pertama adalah dari segi seni bangunan. Dari segi bangunan dari seni bangunan ya. Jadi memang ini adalah bangunan makam yang pertama yang kita bahas. Dalam syariat Islam sebetulnya makam itu tidak boleh untuk tidak dianjurkan untuk dibangun begitu di atasnya, dibuat bangunan tertentu di atasnya, itu tidak perlu begitu gitu dalam syariat Islam ya. Tapi memang kita dapati makam-makam para sultan ataupun masyarakat Muslim gitu ya, itu ternyata didapati bahwa ternyata ada bangunan di atasnya. Bentuk bangunannya adalah ada kijing dan juga ada jirat. Jadi ini bangunan makam yang memang terbuat dari tembok batu bata begitu. Jadi memang ada bangunan fisiknya di atas makam begitu. Padahal dalam syariat Islam tidak ada aturan tentang kijing ataupun jirat tadi gitu ya. Bangunan-bangunan di atas makam itu tidak ada di dalam syariat Islam. Dan ternyata memang ini adalah karena ada pengaruh dari ajaran Hindu-Buddha begitu ya. Jadi memang akhirnya sudah bercampur begitu ya, budaya yang Islam dan juga yang Hindu-Buddha dan juga yang lokal asli dari Indonesianya.
Berikutnya adalah tata upacara pemakamannya juga ya, ternyata ini bisa kita amati bahwa ternyata dalam setelah kedatangan Islam ke Indonesia, ternyata masyarakat muslimnya itu melakukan tradisi penaburan bunga di makam atau melakukan upacara selamatan 3 harian, 7 harian, 40 hari gitu ya, 100 hari atau 1000 hari untuk memperingati orang yang meninggal gitu. Dan sebetulnya tradisi ini adalah budaya dari Hindu-Buddha gitu. Tapi memang akhirnya dilaksanakan oleh Muslim di Indonesia bahkan sampai saat ini begitu. Itu kan sering kita jumpai ya, selamatan 3 harian 7 harian tersebut ya. Jadi memang secara syariat Islamnya ya tidak perlu ada begitu, tapi memang karena tadi terpengaruh dengan budaya-budaya yang memang sudah ada di Indonesia, jadi akhirnya begitu ya. Berikutnya adalah dari segi bangunan, yaitu adalah bangunan masjid. Nah, bangunan masjid yang ada di Indonesia juga ini ternyata ada corak-corak yang berbeda dengan masjid-masjid di wilayah dunia lainnya gitu ya, di negara-negara muslim lainnya begitu. Nah, perbedaannya dari sisi mana? Dari sisi ini atapnya. Atapnya ternyata ada atap tumpang bagi yang masjid-masjid di Indonesia gitu. Atap tumpang itu yang bertumpang-tumpang itu loh ya. Jadi memang ini atap yang tumpang tadi yang jumlah susunannya bertingkat ada 2, 3, 4, 5 gitu ya. 2, 3 atau 5 itu ya memang terpengaruh dari budaya-budaya yang memang sudah ada di Indonesia ya. Jadi memang begitu. Ini contoh masjid yang memiliki bangunan yang ini masjid tapi bangunannya dari luar seperti candi begitu ya. Ini ada di Masjid Kudus. Nanti silahkan dibuka bagaimana gambar Masjid Kudus begitu. Masjidnya memang menaranya ini dibuat seperti candi begitu. Ya, jadi memang atapnya pun atap tumpang tadi. Ya. Itu jadi sudah ada perpaduan tradisi begitu antara Islam, Hindu, Buddha yang memang sudah duluan ada di Indonesia dan juga yang lokal asli Indonesia sendiri. Berikutnya dari segi seni rupa, Islam itu juga punya seni rupa yaitu namanya kaligrafi. Jadi ini kaligrafi ini adalah karya menulis indah gitu ya, menulis dengan indah begitu untuk digunakan dalam hal ini adalah untuk menghias bangunan di makam gitu ya. Padahal tadi sekali lagi dalam pemakaman seorang muslim memang tidak perlu ada namanya bangunan di atasnya begitu. Tapi karena memang sudah terpengaruh dengan tradisi yang sudah ada di Indonesia, akhirnya kaligrafi tadi salah satunya digunakan selain untuk menghias masjid juga adalah digunakan untuk menghias makam. Berikutnya dari sisi aksara, budaya yang akhirnya masuk ke Indonesia karena pengaruh Islam ini adalah berkembangnya tulisan Arab Melayu. Nah, tulisan Arab Melayu ini kalau biasanya dikenal dengan istilah Arab Gundul. Nah, tulisan Arab Gundul ini adalah pengaruh ya, adalah pengaruh percampuran antara budaya lokal Indonesia, Melayu begitu ya, dengan Arab gitu. Bahasanya Melayu begitu, tapi memang tulisannya tulisan Arab. Lalu juga dari segi seni sastra, ini ada hikayat-hikayat yang berkembang di Indonesia. Ya, seperti contohnya ada hikayat Amir Hamzah, hikayat Bayan Budiman, atau cerita 1001 Malam. Nah, ini adalah cerita-cerita yang memang pengaruh dari Arab ya, yang akhirnya berkembang ke Indonesia juga begitu. Nah, dalam hal cara penulisan karya sastra di zaman Islam, ini dilakukan dalam bentuk gancaran dan juga tembang. Dan berikutnya adalah sistem pemerintahan. Tadi sudah disinggung di depan bahwa panggilan bagi para pemimpin dalam kerajaan-kerajaan Islam ini adalah sultan begitu ya. Disebutnya sultan atau sunan atau juga panembahan atau maulana ya. Itu adalah sebutan-sebutan yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam begitu. Jadi rajanya nggak dipanggil maharaja gitu ya, tapi memang diganti tadi jadi sultan atau sunan atau panembahan atau maulana begitu. Dan nama-nama raja pun biasanya disesuaikan dengan nama-nama Arab begitu ya. Itu akhirnya kita dapati ada Sultan Ali Mughayat Shah begitu ya, Sultan Maulana ya, memang demikian ya, karena memang sudah
pengaruh Islam begitu. Lalu berikutnya dari segi sistem kalender. Dari sistem kalender ternyata Islam juga kan juga punya penanggalan begitu ya. Ada bulan-bulan yang memang ada di dalam Islam dan memang itu sangat sangat penting sesuai dengan digunakan untuk peribadahan gitu. Misalkan ada bulan Suro yang ini akhirnya sudah tercampur dengan kalender Jawa gitu ya. Sebutan-sebutan ini akhirnya tercampur dengan Jawa. Ada bulan Suro, bulan Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rowah, Pasa, Syawal, Zulkaidah, dan Besar. Jadi itu nama-nama bulan yang memang ada dalam syariat Islam. Gitu ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir begitu. Tapi memang untuk sebutan-sebutan di Indonesia ini ada hal-hal khususnya gitu ya. Ada Suro tadi ya, ada Ruwah, ada lalu juga ada Pasa begitu. Puasa gitu ya, puasa berarti kan Ramadan ya, itu sebutnya puasa. Biasanya orang-orang tua di sekitar kita masih menggunakan itu ya, mereka menggunakan sebutan-sebutan yang memang tadi kalender Islam yang dipengaruhi oleh sebutan di Jawa begitu. Dan berikutnya adalah dari sisi filsafat ya. Ternyata ini juga ada yang namanya pengaruh begitu. Ada pengaruh antara orang-orang yang ilmu tasawuf, bentuk akulturasi ilmu tasawuf dengan budaya pra-Islam ini tampak dalam aliran kebatinan seperti ajaran Manunggaling Kawula Gusti dan filsafat Jawa yang sangat erat hubungannya dengan dunia pewayangan gitu. Ya itu juga ada ya. Contohnya adalah tokoh yang dalam dunia filsafat ini adalah Syekh Siti Jenar, seorang sufi kontroversial yang penggagas ajaran Manunggaling Kawula Gusti di tanah Jawa gitu. Ya itulah materi di bab ke-6, materi terakhir ya, tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sekali lagi secara rincinya tadi ya, secara rinci satu persatu kerajaan-kerajaannya bisa kalian pelajari di artikel yang sudah ada di Classroom. Silahkan dipelajari ya. Alhamdulillah materi kita sudah selesai untuk 1 tahun pelajaran. Masya Allah cepat sekali ya. Semoga bisa dipahami, semoga kalian juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga cermat begitu, mengikuti instruksi dengan baik agar demi apa? Agar demi kalian bisa memahami pelajaran dengan baik juga begitu ya. Karena memang ini ditentukan dari usaha kalian, dari effort kalian dalam menerima pembelajaran ini begitu, dalam hal mengikuti pembelajaran ini ya. Saya harapkan bisa dipahami. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan juga keterbatasan pembelajaran kita selama 1 tahun ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan menjadi amal soleh untuk kita ya, untuk kita bersama. Sekali lagi mohon maaf ya, dicukupkan ya. Nanti insya Allah pekan depan kita bisa ulangan harian bab 6 ya, ulangan penutup untuk semester ini, untuk tahun ini begitu ya. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.